Jadi kepemimpinan itu yang lebih menarik sebenarnya. Mulai dari bersenjata, mulai dari daya bersenjata, kemudian kembali ke daya. Kunci keberhasilan Belanda menguasai Aceh tidak lepas dari buah pemikiran Snok Hurgronje. Snok Hurgronje ini kan seorang penasihat pemerintah Belanda yang diminta oleh pemerintah Belanda untuk tujuannya sebenarnya apa? Ingin melihat di mana letak kekuatan Aceh itu. Karena pada mulanya Belanda aneh juga nih. Dengan kekuatan senjata, dengan kekerasan, dibentuk pasukan elit segala macam yang Patsossi itu, Patsossi Aceh tidak perlu dua Belanda. Akhirnya diambillah kesimpulan. Kita minta ni pendapat dari karangan akademisi ya. Jadi jatuh pilihan pada seorang sarjana dari Universitas Leiden yang namanya Snok Hurgronje, dan dia buat satu laporan kepada pemerintah Belanda. Laporan ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang namanya di Aceh, orang-orang Aceh ya. Ada yang sudah diterjemahkan orang-orang Aceh. Bagaimana ini sesungguhnya orang Aceh itu. Dalam intinya disebutkan oleh Snok Hurgronje ada dua letak kekuatan Aceh, ada dua kelompok utama di Aceh yang menyebabkan Aceh hebat, yaitu kelompok adat dan kelompok hukum, kelompok ulama dan kelompok umara. Strategi Snok itu kan dia pelajari waktu dia di Aceh, dia pelajari pertama struktur sosial dia, ulama dan ulu balang pesakan. Ulu balang dipupuk, diberi kekuasaan dan malah disekolahkan. Karena itu sekolah guru di Bukit Tinggi disebut sekolah raja karena ulu balang Aceh yang dikirim ke sana. Nah, sedangkan ulama tekan. Nah, dalam agama ini perhatikan juga ada 3 unsur, ada 3 dimensi dalam Islam. Satu ibadah, satu budaya, satu lagi unsur politik. Nah, kalau ibadahnya biarkan saja, harus toleran kita. Orang mau salat, puasa ya toleran, biarkan saja. Nah, unsur yang bersifat sosial, ya, itu awasi benar, ya. Jadi wakafnya diawasi, dia tabligh-tablighnya diawasi, ya. Itu kan unsur sosial. Nah, sedangkan unsur ketiga politik hantam. Kegemilangan kerajaan Aceh Darussalam setelah era Iskandar Muda masih terus berlanjut sampai pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Syafiatuddin itu adalah putra dari Sultan Iskandar Muda dengan putri seni. Kemudian Sultanah Syafiatuddin ini juga mewariskan kerajaan karena Sultan Iskandar Muda sebagai penerus nggak punya anak laki, anak lakinya ya meninggal atau dalam satu peristiwa yang dituduh berzina. Kemudian dia sebagai hukum Islam mendapat hukuman di abad 17 itu selama 4 kali berturut-turut selama lebih dari 50 tahun itu yang berkuasa di Aceh kan wanita. Ada 4 sultanah Aceh.